Aku mau mulai dari kalimat yang nggak enak. Kamu bisa jadi orang baik, tapi bisnismu pasti akan mati. Dan ini bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu salah mengartikan kata baik di dalam dunia bisnis. Di sini aku nggak mau ngomongin teori. Aku mau ngomongin hal yang sering terjadi di dunia bisnis. Yang dari luar kelihatannya rapi, kelihatannya jalan, tapi dari dalamnya pelan-pelan rusak. Di dalam dunia bisnis itu, yang nyelamatin itu bukan nilai baik, tapi yang bakal nyelamatin itu adalah standar. Dan standar itu bukan sebuah tulisan atau poster atau slogan. Standar itu adalah kebiasaan yang kamu terapkan setiap hari, yang kamu lakukan setiap hari. Masalahnya, owner yang terlalu baik itu biasanya dia nggak sadar kapan dia mulai ngerusak standar itu sendiri. Karena rusaknya sebuah standar itu bukan dari satu keputusan besar, tapi rusaknya sebuah standar itu dari hal-hal kecil yang kamu anggap sepele, tapi kamu ulang-ulangin terus. Kamu mulai dari satu gak apa-apa, satu ya udahlah kasihan, atau satu gak apa-apalah sekali ini aja. Itu kedengarannya manusiawi ya, kedengarannya bijak, kamu sebagai orang yang bijak. Tapi kalau itu semua jadi pola yang berulang, sistemmu nanti pasti pelan-pelan akan berubah. Bisnismu nantinya nggak lagi dijalankan atau dipimpin pakai standar, tapi dijalankan pakai negosiasi. Dan kalau bisnismu dipimpin pakai negosiasi, bukan pakai standar, ujungnya atau nantinya bukan kehancuran yang dramatis atau yang besar, tapi kehancuran yang pelan tapi pasti. Banyak owner muda itu punya penyakit yang sama, pengen jadi orang baik, pengen disukai sama orang, atau pengen semua orang ini nyaman. Dan memang betul, itu kelihatannya kayak mulia, kelihatannya dewasa, kelihatannya kayak leader yang enak diajak kerja. Tapi masalahnya gini, kantor itu bukan tempat orang cari nyaman, kantor itu tempatnya mencari hasil ya. Kalau kamu bikin kantor jadi tempat untuk semua orang nyaman, yang terjadi kamu nggak akan dapet tim yang sehat. Nantinya kamu bakal dapet tim yang pinter alasan, pinter cari alasan, dan semua jadi punya pembenarannya masing-masing. Dan kamu sebagai owner nantinya pasti akan capek sendiri, karena yang kamu urus itu bukan progres, tapi perasaan. Kita boleh baik sebagai manusia, aku setuju itu. Tapi sebagai pemimpin, kita juga harus tegas. Karena begitu kamu punya tim, punya karyawan yang banyak, kebaikanmu itu urusannya bukan soal pribadi lagi. Cara kamu baik itu pasti akan dibaca oleh timmu sebagai standar. Dan standar itu nular, bukan lewat omonganmu, tapi lewat apa yang kamu toleransi sehari-harinya. Nah, kalau kamu mulai nyampur dua hal ini, pasti nanti kamu jadi bingung sendiri. Kapan harus tegas dan kapan harus mengalah. Dan biasanya yang terjadi itu kamu bakal mengalah di tempat yang salah atau di waktu yang salah. Bukan karena kamu bodoh ya, tapi karena kamu masih nggak enak. Kamu masih pengen disukai sama semua orang. Padahal begitu kamu buka ruang negosiasi, nanti aturan itu bakal jadi fleksibel dan standar bakal jadi negosiasi. Dan di situ pasti bisnismu nantinya bakal pelan-pelan berubah. Harusnya bisnis itu kan sistem, jelas, tegas, dan bisa diulang. Tapi kalau semuanya nanti bisa ditawar atau bisa dinegosiasikan, bisnismu bakal jadi tempat tawar-menawar. Dan kalau bisnismu jadi tempat tawar-menawar, kamu pasti bakal capek banget. Dan pastinya, capekmu itu nanti pasti nular ke tim. Energi owner itu pasti turun ke tim-timnya. Dan orang-orang yang pinter, yang perform, yang kerjanya bagus, pasti lama-lama akan muak dan pasti memilih untuk pergi. Karena mereka nggak mau hidup di lingkungan yang aturannya bisa berubah-ubah tergantung siapa yang ngomong atau siapa yang pinter cari celah. Dan yang tersisa nantinya adalah orang-orang yang pinter negosiasi. Coba bayangin hal yang sering banget kejadian. Jam kerja udah jelas, semua orang udah tahu aturannya. Tapi pelan-pelan ada orang yang telat. Memang nggak telat parah, kayak 10 menit atau telat 15 menit. Dan anehnya, kita nggak langsung negur. Bukan karena kamu nggak tahu ya. Kamu tahu, tapi kamu mikir, ya wis lah, apa sekali aja, tak toleransi lah. Dan kalau di hari pertama kamu diem, di hari kedua kamu diem, lama-lama otakmu pasti akan mencari pembenaran sendiri. Terus masuk di hari ketiga, kamu udah muak banget sebenarnya, udah capek banget. Tapi akhirnya kamu memilih jalur yang paling gampang. Kamu bilang, ya udah nggak apa-apa lah, yang penting kerjaannya kelar semua. Dan waktu kamu ngomong itu, rasanya lega. Kamu ngerasanya kamu itu pemimpin yang pengertian. Kamu tuh pemimpin yang nggak kaku, pemimpin yang manusiawi. Tapi yang kamu nggak sadari dan kamu nggak ngerti, di momen itu kamu bukan lagi mengerti satu orang. Tapi kamu lagi ngasih sinyal ke semua orang di timmu bahwa jam kerja itu bukan sebuah standar.
itu cuma formalitas. Dan begitu kamu menghapus standar, efeknya nggak ada di hari itu juga. Dan itu berbahaya, karena standar itu nggak hilang tiba-tiba. Dia itu hilangnya pelan-pelan. Orang-orang lain atau tim-tim lain ini memang nggak ngomong, tapi mereka nyimpen di kepala bahwa oh ternyata bisa ya kayak gitu. Ternyata bisa ya dinego. Besoknya telatnya bakal lebih santai, dan minggu depan pasti lebih sering telat. Dan yang paling rusak itu bukan soal jamnya, tapi soal rasa keadilannya. Orang-orang yang datangnya tepat waktu atau disiplin, pasti mereka bakal mulai mikir, ngapain aku datangnya pagi-pagi atau nggak telat, kalau aku itu nggak ada bedanya sama orang-orang yang telat. Memang mereka itu nggak protes, tapi energi mereka pasti bakal turun. Mereka pasti bakal mulai ikut longgar. Bukan karena mereka jelek ya, tapi karena sistemmu itu ngajarin kalau disiplin itu nggak dihargai dan pelanggaran itu aman. Dan dari situ owner biasanya sadarnya itu telat. Pas produktivitasnya turun, atau pas budaya kerjanya ini lemes, atau waktu kamu mulai kesel sendiri, tapi nggak tahu mulainya dari mana. Padahal mulainya itu dari satu kalimat yang kelihatannya baik. Ya udahlah, gak apa-apa. Nah, dari kalimat itu mulainya. Kalimat itu tuh bukan kalimat jahat, tapi kalau kamu ulang-ulang terus-menerus, kalimat itu bakal jadi kalimat yang membunuh standar perusahaanmu. Kalau pengecualian itu udah jadi kebiasaan, efeknya bukan cuma ke aturan, tapi efeknya bakal ke psikologi tim. Dan ini yang banyak owner itu nggak sadar. Yang rusak pertama kali itu bukan omset, tapi yang rusak itu rasa keadilan. Orang yang selama ini disiplin, selama ini rapi, selama ini patuh, mereka itu jarang ribut, jarang drama, nggak banyak omong. Tapi mereka ini ngelihat, mereka ini nyimpen di otaknya. Dan ketika mereka ngelihat pelanggaran itu selalu aman, atau dispensasi selalu dikasih, dan aturan itu selalu bisa ditawar, mereka ini pasti mulai mikir, jadi orang bener itu nggak ada bedanya ya. Di titik itu, orang pinter atau orang yang kerjanya oke, itu pasti mulai pelan-pelan berubah. Bukan berubah jadi jahat, tapi berubah jadi malas peduli. Mereka ini pasti bakal mulai nurunin standarnya sendiri. Karena mereka ngerasa standar itu nggak dihargai. Mereka jadinya cuma datang kerja pulang. Nggak ada rasa memiliki, nggak ada dorongan lagi untuk disiplin atau perform. Karena apa? Karena mereka mikir yang melanggar toh juga selamat. Dan yang lebih parah, yang naik ke permukaan itu bukan yang kompeten. Yang naik justru yang paling pinter negosiasi, yang paling jago nyusun alasan atau jago tawar-menawar lah, pandai ngelobi, pinter ngelobi, yang pinter bikin kamu sebagai owner ini merasa nggak enak. Mereka ini bukan berarti orang jahat ya, atau orang nggak baik. Mereka cuma punya skill sosial yang tinggi. Tapi kalau sistemmu ini lemah, skill sosial yang ada itu tadi bakal jadi senjata. Mereka bisa dorong batasnya pelan-pelan, dan secara nggak sadar, ternyata batasnya ini sudah bergeser jauh. Lama-lama, kantormu bukan lagi tempat orang-orang yang perform yang menang, tapi tempat orang-orang yang pintar negosiasi yang menang. Dan di situ, budaya kerja pasti akan turun, standar kerja pasti akan turun, tapi nggak turun langsung. Turunnya itu secara halus. Kamu mungkin masih lihat orang-orang ini masih masuk kerja, atau chat-chatmu ini masih kebales, orderan-orderan masih masuk, orderan-orderan masih kekirim semua. Tapi sebenarnya kamu lagi kehilangan hal yang paling penting, yaitu tim yang punya standar. Makanya ada kalimat yang selalu aku ingat-ingat. Budaya itu bukan yang kamu tulis, bukan yang kamu bahas di meeting. Budaya itu yang kamu biarkan terjadi setiap hari. Dan kalau yang kamu biarkan setiap hari terjadi itu adalah negosiasi, maka jangan kaget kalau akhirnya yang kamu dapat itu bukan tim yang kuat, tapi tim yang pinter cari celah. Ada 3 bentuk baik yang seringkali disangka ini mulia ya, atau manusiawi lah. Tapi pelan-pelan pasti bakal ngebunuh bisnis. Yang pertama itu, kamu baik karena kamu menghindari konflik. Kamu tahu ada yang salah, kamu lihat polanya, tapi kamu milih diem. Kamu berharap orangnya sadar-sadar sendirilah. Padahal bisnis itu kan bukan tempat untuk berharap. Bisnis itu tempat untuk memperjelas. Dan semakin lama kalau kamu tunda untuk menegur hal kecil, maka semakin besar juga nanti konsekuensi yang akan kamu dapatkan. Konflik yang kamu hindari hari ini itu biasanya bakal jadi masalah di hari-hari ke depan. Bukan cuma soal kerjaan ya, tapi soal wibawa dan standar. Yang kedua itu, kamu baik karena kamu kebanyakan kasih dispensasi. Dispensasi itu kelihatannya manusiawi, tapi kalau kebiasaan, dia bakal merusak keadilan. Karena standar nanti akhirnya nggak berlaku untuk semua orang. Standar berlaku hanya tergantung siapa yang minta, atau siapa yang ngambek, atau siapa yang pintar ngomong. Dan di titik itu, timmu udah nggak lagi bertanya, apa yang benar? Tapi pasti bakal tanya,
apa yang bisa ditawar. Dan kerjaanmu tiap hari itu bukan mimpin, tapi jadi hakim untuk permintaan-permintaan kecil. Yang ketiga itu kamu baik karena kamu takut dicap jahat. Banyak sekali owner muda yang punya ketakutan ini. Mereka itu termasuk aku yang dulu itu pengen terlihat cool, nggak kaku, santai. Tapi kalau kamu memimpin itu demi image, demi jaga imagemu, berarti kamu sedang menukar kesehatan bisnis demi penilaian orang. Dan ironisnya, kalau kamu kebanyakan mikir, aku jangan sampai kelihatan galak lah, di situ malah kamu bakal kehilangan respect. Kenapa? Karena respect itu bukan lahir dari kamu disukai orang atau penilaian orang imagemu, tapi respect itu bakal lahir dari kamu konsisten. Jadi kalau kamu ngerasa bisnismu ini nggak rapi-rapi, coba kamu cek, kamu ini beneran baik atau takut nggak disukai orang. Karena pemimpin itu, leader itu, tugasnya bukan bikin semua orang nyaman, tapi tugasnya bikin semua orang jelas dan paham aturannya. Paham batasnya di mana, konsekuensinya itu apa, dan standarnya itu seperti apa. Nah sekarang pertanyaannya itu, kalau kita sepakat standar itu penting, terus gimana caranya tegas tapi nggak jadi pemimpin yang jahat? Karena banyak sekali orang-orang itu yang salah kaprah. Mereka kira tegas itu yang meledak-ledak, harus bentak-bentak gitu. Padahal kan enggak. Karena tegas itu kan soal kejelasan, bukan soal nada suara. Ada 3 cara yang biasanya aku pakai agar kita tetap bisa tegas tanpa kelihatan jahat. Yang pertama, kamu bedain dulu orangnya sama perilakunya. Kamu nggak perlu menyerang orangnya atau menyalahkan orangnya. Yang kamu salahkan itu perilakunya. Jadi bukan kamu ini kok nggak pinter-pinter sih, kok nggak ngerti-ngerti sih. Tapi kamu bilang ini telatnya sudah keterlaluan, udah nggak sesuai standar. Kalimatnya beda dan efeknya pun bakal beda. Yang satu itu bikin defensif, yang satu bikin jelas. Yang kedua, kalau kamu lagi ngomongin aturan, jangan kelihatan kamu kayak lagi debat. Sampaikan kayak kamu ini lagi pegang sistem. Bukan menurutku, tapi ganti jadi di perusahaan kita aturannya itu seperti ini. Karena begitu kamu buka ruang dengan kata menurutku, kamu membuka ruang untuk orang melawan pakai opini juga. Tapi kalau kamu pakainya standar atau aturan di perusahaan ini, kamu itu lagi ngajak orang-orang ini ikut permainan yang sama. Bukan soal adu perasaan lagi. Dan kalau kamu lakukan hal ini secara konsisten, kamu akan ngerasain satu hal. Kamu nggak perlu marah-marah. Karena apa? Karena nanti ada sistem yang bakal marah buat kamu. Dan kamu atau owner tinggal jadi orang yang menjaga garisnya. Tegas itu nggak harus keras. Yang penting itu jelas, konsisten, dan berlaku buat semua orang.